Hi, I'm Fania. I'm a college student. Hello, my name is Aaron and I'm a student. Hi, my name is Ayumi and I'm from IFGF Youth Surabaya. Halo, aku Santi. I'm a college student. Who is the person that inspire you and why? It's definitely BTS just because I think they're a very cool person and I love how they are capable of sharing positive values to the world such as self-love and hard work. They really inspire me to be a better person and accept myself. My idol growing up sejak aku kecil itu Lionel Messi. The main reason why I idolize him is because of the way he does things. Dia waktu kecil dia sering dibilang orangnya tuh nggak pendek, kurang jago atau gimana. Tapi he always finds ways to prove people wrong, even though he might not have something such as financial stability or anything else. But he always tries to work hard and prove others wrong. That's why I want to be like him, to prove others wrong that I can do things. The person that inspires me is Jackson Galaxy. Personally, the person that inspires me is my father. I think every daughter can relate to this since a father is obviously a daughter's first love. My father is a kind of man who is responsible and he is a very hard worker man. We sometimes get into arguments and we fight with each other, but I know deep down he doesn't really mean that to hurt me. And he is the kind of person who never tells me in person that he loves me, but deep down, I know that he really loves me. Like Jesus, our Father in heaven, he comes to this world and he died in the cross as an action of love. And I think he really loves us like my father loves me. How you want others to approach you to work together? For me, I'd like my leader to be clear and structured when they explain the job description, karena nggak enak kalau sampai ada miskom. For example, disuruh awalnya kerja A, tapi kemudian ternyata B juga harus dikerjain. Nah itu better they tell me what to do di depan. In context of working together, I like how my leaders are able to communicate and collaborate with me. I like how I am able to express my ideas. I don't like people who constantly complain about anything. I don't like someone who point out my mistakes and embarrass me in front of everyone else. Furthermore, I like how my leaders are able to embrace and accept differences and disagreements. When working together, I want people to approach me as a friend, and I like it when a group of people are open to each other and share different opinions or perspectives with each other. And I like this because I believe that sharing contrasting perspectives or ideas can lead to a good conclusion. What usually people stereotype about your generation and what you don't like about it? A stereotype that most people say about our generation is that we are really lazy and we are not as independent as what we actually are. This is because I believe that our generation usually do things in our own way, in our own time as well. Such as what this Bible verse I like about is 1 Timothy 4 verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in speech, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. And that's why I believe that everyone should be treated equally, even though our age, like this verse says. I don't think it's much of a stereotype, but much of a critic. I usually hear people saying that our generation isn't able to carry on the future for the next generation, just like how the older generation has done, because our generation has too much interaction with social media, gadgets, electronics, and overall, I don't really like the fact that they look down on us younger generation as a whole, or just the fact that we are young. But I do agree to some extent that some people in our generation are not leading their life correctly. But that doesn't mean that the whole youngsters who are in the generation are also like that.
Like, I can see it with my own eyes that people in my generation are leading greatly and are already impacting some of our younger generations. And the last one, I think people usually stereotype us based on our gender. Contohnya, cewek harus gini, cowok harus gitu, cewek nggak boleh gini, cowok nggak boleh gitu. Nah, padahal sekarang we're exposed to so many information from internet, from social media about gender equality. That's why we want to be treated equally, nggak kayak zaman dulu. Halo, perkenalkan nama saya Pastor Fendi. Saya adalah salah satu pastor dari FGF Youth Surabaya. Saya mau bilang hari ini Anda luar biasa. Dan saya juga mau bilang thank you buat teman-teman dari FGF College dan FGF Youth Surabaya yang tadi kita sudah dengar cerita mereka, sharing mereka, apa yang mereka struggle, apa yang mereka sedang cari pemimpin untuk generasi sekarang. Nah, hari ini saya dikasih topik untuk berbicara soal empowering next generation. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat pagi hari ini, buat segala kebaikan kehidupan kami semuanya, Tuhan. Kuserahkan Tuhan setiap firman kami dengar pada hari ini, Tuhan akan menjadi rema setiap kehidupan kami semuanya, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu hal pun yang kebetulan, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami semuanya, Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar sekali lagi, Tuhan, akan menjadi rema dan kehidupan kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berucap syukur. Haleluya, Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita semua ada di sini itu dengan satu tujuan yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan. Itu yang selalu saya percaya. Dan saya masih ingat beberapa minggu yang lalu, Pastor Bobby sempat sharing, dan dia taruh di sebuah quote punyanya Eddie Stanley, dia bilang gini, "Your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise." Kontribusi terbesar Anda yang untuk kerajaan Allah mungkin bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi seseorang yang kita bangkitkan. Saya percaya kita semua ada di sini. Seperti tadi saya bilang bahwa we have a purpose. Kita punya tujuan yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, dan minggu lalu tepatnya, Pastor Raymond juga berbicara soal sebuah transisi kehidupan, ada transisi kehidupan. Dan sebelum saya mau kasih lihat sebuah foto-foto yang luar biasa, orang-orang yang bahasa kerennya tuh mampir di dalam kehidupannya saya. Di situ ada foto salah satu pastor dari FGF Philadelphia, namanya Pastor Abraham Mingley. Dan saudara bisa kenal, ini adalah almarhum dari Pastor Filipus Setiawan Elim dan juga Pastor Lina. Mereka adalah dua orang yang roommate-nya saya di Amerika, itu ada di FGF Scranton juga dulu. Dan ada Pastor Fendi Hutomo, he talking about marriage dan kehidupan saya waktu itu dengan istri saya. Dan ada Pastor Dian Hanafi talking about mission. Dan ada Pastor Henry Suhadi, itu waktu saya berada di Kanada. Orang-orang ini yang ada dalam kehidupan saya selalu senantiasa sampai hari ini. Saudara, dari kemarin kita diingatkan untuk honoring. Mari kita ambil waktu. Kita cari waktu untuk honoring orang-orang yang selama ini ada dalam kehidupannya kita. Mungkin orang itu sudah tidak bersama dengan kita. Mungkin dia pindah kota dan segala macam. Bukan berarti kita lost contact dengan mereka, toh. Ambil waktu sebentar, kita honoring mereka, kita ngomong sama mereka. Hey, thank you, because of you we can be here. Kita bisa jadi hari ini nih karena kamu. That's why pentingnya kita menghargai orang-orang yang mau bayar harga. Kalau bahasa Pastor Raymond itu kemarin sama Pastor Hadi itu yang orang-orang yang mau bayar harga, yang mau kasih pundaknya, yang mau digendong untuk bisa melihat apa yang ada di depan situ. Nah, saya percaya saya juga ada di sini karena ada orang-orang yang mau gendongin saya waktu itu. Supaya saya bisa melihat apa yang ada di situ. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saudara. Saya akan ditemani oleh orang yang luar biasa. Saya kenal orang ini mungkin dari kecil kali, dari bayi waktu kenal dia. Dan sekarang dia sudah kuliah di Australia. Dan namanya adalah Keisha. Mari, tanpa buang-buang waktu, let's welcome Keisha. Hi
IFGF Surabaya, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Keisha. Hari ini saya tidak berada di Surabaya karena saya lagi kuliah di Sydney, Australia. But I'm so happy that I get to join IFGF Surabaya today. Pertama-tama, saya mau berterima kasih kepada Pastor Raymond dan seluruh tim pastoral yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk bisa sharing bersama dengan Pastor Fendi. Saya senang bahwa gereja kita percaya dengan yang namanya empowering generation. And the fact that I'm here today, it's because of all the pastors and leaders who have trusted me to share today. And I'm so grateful for that. Hari ini kita akan bicara banyak tentang generasi. Ada bermacam-macam tipe generasi. Kita bisa mulai dengan generasi baby boomers, 1946 sampai 1964. Ada Generation X, 1965 sampai 1980. Ada millennials, 1981 sampai 1996. Ada Generation Z, 1997 sampai 2012. Atau ada yang berkata bahwa 1995 sampai 2010. And the next generation is Generation Alpha. Wow. Bisa ketik di chat box, termasuk generasi apakah Anda? Saya termasuk generasi Z. I'm Gen Z because I was born in 2001, which makes me 20 years old today. And seperti apa sih Gen Z? Kita akan belajar banyak tentang Gen Z hari ini. But first, let's look at this video on, well, what is Gen Z? Oh my gosh, have you seen this TikTok? It's so funny. So funny, I'm dead. Excuse me, you said what about women? Cancelled. Sis, your outfit is amazing. No cap. Yeet! Yeah, and then she like stole my debit card or something. Oh, that's sus. Harry Styles' new album just hits different. And if you don't understand any of this, okay, boomer. Banyak orang yang suka bilang bahwa Gen Z is a pretty weird generation. Kata-kata yang sering dipakai untuk menjelaskan Gen Z adalah unique. Setelah berbicara dengan beberapa banyak teman saya yang juga termasuk Gen Z, kita juga agree bahwa generasi ini memang generasi yang sangat berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya. Saya melakukan survei dengan 100 orang yang termasuk Gen Z dari tahun 1995 sampai 2008. Dari berbagai negara, memang paling banyak adalah dari Surabaya. And I just want to thank you for all the people who has done this survey. Thank you so much for participating. Beberapa fakta tentang Gen Z adalah Gen Z memiliki low attention span. Maksudnya, kita mudah ke distract. If you're a Gen Z right now, you're probably watching this and you're on your phone. That's okay. Karena sejujurnya, saya juga seperti itu kalau online class kadang-kadang gampang ke distract dengan HP saya. But you know what? Gak apa-apa, karena Gen Z juga lebih bisa multitasking daripada millennial. Another fact about Gen Z is that they tend to be independent and entrepreneurial. Maksudnya adalah Gen Z memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi. Dari survei yang saya ambil, 65% berkata bahwa mereka ingin membuka bisnis mereka sendiri. And you know, with the information that we have, we can get so easily through our phones. Ini tentu mudah dilakukan oleh Gen Z di dunia marketplace untuk membuka bisnis sendiri. That's this generation. What about the struggles of Gen Z? Well, here's a fact. Did you know that our generation has the most stress level than any other generation? 94% dari survei berkata agree bahwa mental health is one of the biggest struggles that we are facing right now. And psychology says that Gen Z has experienced more mental health issues than any other generation. We're called the most stressed generation. Kata psychology, more than 9 in 10 Gen Z adults, 91%,
said they have experienced at least one physical or emotional symptom because of stress, such as feeling depressed or sad or lacking interest, motivation, or energy. And this is what we're facing right now. Mental health or stress is one of the biggest issues. Why? Salah satu reasonnya adalah social media. Social media is our life. You know, we open social media every day. You know, Instagram, TikTok, Snapchat, you know, Twitter, yeah, and maybe Facebook. It's our input and our output. Our output di mana kita bisa mengekspresikan diri kita through our social media, kita bisa posting sebebas mungkin. Our input, honestly, I've learned so many new things from TikTok and it's so interesting. Bisa ketik di chat box siapa yang juga on TikTok. You know, there's negative and positive things about social media. And when we're talking about mental health and stress, well, we can relate it to negative stuff. Because social media memiliki society standard di mana kita bisa merasa insecure atau jealous karena kita melihat social media. Biasanya orang posting, wah enak ya pergi kemana gitu, kita langsung jealous. Atau kita melihat orang itu lebih cantik daripada kita, you know, comparison, and we feel insecure. And honestly speaking from experience, I did feel this way saat melihat social media karena ditaruh ada society standard di mana this is how it is if you want to be accepted, or this is how it is to be like beautiful, this is the standard. And that made me insecure throughout high school, and it was just not really good, and that's one of the negative things about social media. But you know what, there's also positive things about social media. Kita bisa gunakan social media untuk encourage other people and share about life, you know, helpful tips about life. Seperti my mom, Pastor Lina, dengan postingan dia di Instagram tentang cerita di sore hari. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain lewat social media kita. And let's use social media as that. Another thing that affects our mental health or stress is actually pressured by the older generation. Dari survei yang saya ambil, ada 67% orang yang agree bahwa I have been pressured to fulfill expectations set by older generation. Memang ada banyak ekspektasi yang ditaruh di pundak kita sebagai Gen Z. Karena I feel this generation, you know, can change the world, and older generation believe that. And we do believe that too. But it's like we have a lot of expectations that we have to fulfill because older generation keeps putting that on us. And honestly, ini yang membuat kita stres. You know, banyak older generation suka bilang, zaman kita dulu mah hidup lebih susah. But you know what? This generation bukan berarti kehidupannya kita sebenarnya lebih gampang. We have different struggles, you know? We're facing different struggles and it is hard actually. Hidup ya seperti inilah. Ada orang yang berkata, dari survei berkata bahwa understanding that we are very different and not everything can be solved in the same way that it was solved on their generation. We grew up in a digital age, and that's something that they might not understand. It affects our health, our desires and dreams, and they all have changed and shifted. Things are different now. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Bukan berarti kehidupan ini enak-enak saja. Kita sama-sama dari generasi yang dulu dan generasi yang sekarang, kita sedang facing sesuatu problem. Memang beda. And I think we should learn to understand this more. You know, Gen Z realized how broken the world is. Most of this is caused by previous generations. This is from a TED Talk that I watched actually about climate change, you know, racial issues, equality, and older generation believe that we can change the world. That's true. And we can change the world. That's what we believe too. But we need your help. Kita butuh leader yang bisa bring the best in us, yang bisa bantu kita untuk change the world and impact others. Seperti apa sih leader yang Gen Z inginkan? What does Gen Z look for in a leader? Well, we look up to people who, number one, listen to us and understand us. Dari banyak survei yang saya ambil, banyak yang berkata bahwa
Someone who is willing to listen to other opinion, someone who's good at understanding others, someone who's not judging, someone who can listen and instead of judging me when I have a mistake, someone who's empathy. We need people yang mau listen and understand us. Gen Z is a very well-educated generation. Kita memiliki banyak ide yang bisa merubah dunia ini. So don't think, jangan anggap bahwa, you know what, I know what's best for you. Let's listen to this generation. And I feel like we want leaders like that. Number 2, we want leaders who would value us and appreciate us. Kita mau leader yang bisa appreciate us for who we are. We love it when you can appreciate us. Saat kita struggle, jangan ditinggal. Don't dismiss us. Saat kita down, hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah be that caring person. Jangan langsung dijudge. Karena sebenarnya judgment itu yang juga mengefek kita untuk menghadapi stres. Karena banyak generation sebelumnya selalu bilang, why don't you ever open up to us? And then generasi ini bilang, okay, I'll open up to you. But then the older generation's like, why are you so sensitive or dramatic? And that's a real place. Mari kita berhati-hati dengan lidahnya kita, because words are so powerful. So you know what? We can be a caring people. So many of the survey says that we want people who respect us, who acknowledge us as human beings, so we are treated as equals and nothing less. And we want leaders yang nggak cuman lead kita, tapi have a good relationship with us. Yang, again, that wants to listen and understand us and value us. And we want leaders who can bring the best in us and actually guide us through tough times and do the journey with us. You know what? If you want to know who is like the best leader, let's just look at the ultimate example, Jesus. Yesus adalah example yang terbaik kalau kita mau belajar menjadi leader yang terbaik. Di Matius 20 ayat 29-34, ini ada cerita bahwa Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Di ayat 32 berkata bahwa Yesus bertanya kepada 2 orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Like obviously Jesus, kita pasti mau disembuhkan. Pasti 2 orang buta berkata itu. Tapi actually Jesus actually came down to their level, bertanya dan mendengarkan dulu. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus sudah tahu jawabannya apa, pasti mau disembuhkan. Tapi he still took time to actually listen and ask them what they want. He valued what they want to say. And sama dengan value, ada so many stories di Alkitab bahwa Jesus care for them. Jesus care for people and accept them as they are. And I think that's very important. Dimana kita mungkin sudah tahu semua jawabannya, tapi this generation wants to be heard. Mari kita belajar untuk actually go down to their level and ask, well, what do you want? And listen and remember to not judge them. Hal yang ketiga adalah walk the talk. Kita suka orang yang real. On social media and in person, like they're the same person. And off platform, on and off platform should be the same. Kehidupannya sama. And di Matius 7 ayat 3-4 berkata bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Wow, such a good verse. Dari ayat ini kita belajar, jangan sampai older generation menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tapi kehidupannya sendiri tidak melakukannya. This generation would love it if you would just be real. Kita belajar dari Yesus bahwa
Yesus tidak pernah memberikan perintah yang tidak ia hidupi. And that what's it mean to walk the talk, yaitu melakukan apa yang dikatakan. You know, Yesus tidak pernah memberikan perintah yang tidak ia hidupi sendiri. Yesus selalu mendemonstrasikan dulu, selalu menunjukkan sebelum berkata, this is what you shall do. And I love the story waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tidak berkata, oh ya kamu basuh kaki muridmu ini. Tidak, Yesus melakukannya. He humbled himself, he went down, he membasuh kaki muridnya dan berkata, this is what you shall do. And I think that's such a powerful thing. You know, Yesus selalu menawarkan. Seperti saat Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, oh kamu harus ikut aku sekarang juga. Di Matius 4 ayat 19 Tuhan berkata, marilah ikutlah aku. And I think that's so important to be a leader, yaitu walk the talk, yaitu melakukan apa yang dikatakan. I think it's so important that with this generation that you show us what you want to do and not just tell us what is right or wrong. Seperti Yesus, demonstrasikan dulu and live it out. We want a leader who wants to lead by example. Dari beberapa survei yang ada jawaban survei, banyak yang berkata bahwa we want someone who leads by setting an example. Someone who can set an example not just through words but with actions. And we can learn this from Jesus, di mana Yesus melakukan baru memberitahukan bahwa ini harus dilakukan. How beautiful is that? And itulah yang kita bisa pelajari dari bagaimana caranya untuk leading this next generation. Number one, well, Gen Z, we want someone who will listen and understand us. Kita mau orang yang mau mendengarkan dan mengerti kita. Number two, we want someone who values us and care for us. We want someone, kita mau seseorang yang appreciate us and peduli sama kita, yang ikut journey-nya. Number three, we want someone who will walk the talk and lead by example. Menghidupi apa yang dikatakan. Let us learn from Jesus, the ultimate example of a leader, so we can empower the next generation. Amen? Silahkan Pastor Fendi. Thank you, Kes, untuk sharingnya. Saya percaya yang kita dengar hari ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Bayangin ya, Kesya udah coba ngumpulin 100 orang untuk disurvei sama dia, dan kita sudah bisa lihat hasil surveinya cukup menarik. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya mau kasih tahu satu hal, saudara. Apa yang membuat saya bisa berjalan untuk mau jadi berkat buat setiap generasi yang muda yang ada? Because of this. Karena ada sosok yang saya lihat yang namanya Pastor Raymond and Cilihung. Saya join di FJ Surabaya tahun 2009, November. Which is sekarang saya sudah 12 tahun di FJ Surabaya. Dan saya masih ingat banget, tahun 2010 saya ikut pelayanan dengan Pastor Raymond. Saya nggak tahu Pastor Raymond masih ingat enggak? Semoga Pastor masih ingat ya, Pastor. Saya waktu itu pergi sama Pastor di tahun 2010, itu retretnya anak panah. Di situ Pastor Raymond khotbah cerita tentang generation of Joshua. Dan di situ ada satu ayat yang saya pegang sampai hari ini. Pastor bilang di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari situ saya langsung boom. Wow. Amazing. Padahal cuman satu penggal ayat itu saja, dan itu merobek hati saya. Seorang Pastor Raymond dan Cilihung mau berharga untuk melihat generasi-generasi muda itu bisa dipakai, bisa dibangkitkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Dari situlah yang mengubah mindset saya, dan saya langsung bilang sama istri saya bahwa, hey, kita pulang gak ada satu kebetulan. Ada satu panggilan yang kita kerjakan, membangun sebuah generasi muda. Dan Pastor Raymond selalu bilang, start with the why. Untuk memulai segala sesuatu, kita harus mulai start with the why, saudara-saudara.
If you don't start with the why, you will end up going without the purpose. Saya ulangi saudara, if you don't start with the why, you will end up going without the purpose. Dari awal, waktu pembukaan saya sudah bilang bahwa setiap hidup kita ini pasti punya tujuan, punya purpose, punya hal-hal yang sudah Tuhan siapkan buat kehidupan kita untuk menjadi alat, untuk menjadi berkat yang luar biasa. Tapi berapa banyak yang kita mau siap dalam panggilannya itu. Apalagi kalau kita lihat survei yang Casey yang tadi bilang, 94% agree that mental health is one of the biggest issue di next generation, di generation Z-nya itu. Mungkin buat kita, ya elah mental issue. Banyak saudara. 94% itu buat saya sesuatu yang besar. Kedua, kalau saudara tadi perhatikan lagi survei berikutnya adalah, what type of job would they prefer? Mau jadi influencer, mau buka usaha sendiri, mau bekerja dengan impian sendiri. Saudara, mereka butuh orang-orang yang bisa membimbing mereka. Anak-anak ini membutuhkan, generasi ini membutuhkan saudara dan saya. This job nggak bisa diselesaikan, kan bukan kerjaannya saya, itu kan panggilannya pendeta. Kan, no. Semuanya tugas kita. Saudara, bahwa kalau saudara juga perhatikan lagi, ada hal-hal diulang-ulang oleh mereka semua. Tahu nggak salah satunya apa? Mengubah dunia. Mengubah dunia sudah diulang 3 kali. Pengen mengubah dunia. Tapi ada 2 hal yang mereka selalu perkatakan. Tahu apa? Jangan ditinggal. And go down to their level. Mereka punya impian besar, punya visi besar, tapi perlu dituntun karena nggak bisa dengan kita komando mereka. Jalannya ke situ, nggak bisa. Perlu dituntun. Apalagi tadi saya bilang visinya Pastor Raymond waktu dia bilang Empowering Generation, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita perlu menggali hidup mereka, saudara, untuk mencapai itu semuanya. Nah, kalau boleh saya sharing sedikit apa sih yang menjadi dasar sampai hari ini saya pribadi tetap masih mau pelayanan di next generation ini. Atau kenapa sih Pastor Fendi mau empowering next generation sampai hari ini? Gak capek ya? Enggak, karena yang mendasari hidup saya ada 2 hal. Yang pertama, Kejadian 1, 29-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh di bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, Mazmur 139:14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 2 hal ini yang menjadi sebuah landasan dalam pelayanan saya untuk mau empowering next generation. Apakah mudah? Tidak. Tapi saya selalu percaya karena ayat ini menjadi sebuah fondasi dalam kehidupan saya tahu ada sebuah berlian di dalam kehidupannya mereka, saudara. They won't change the world, mereka mau mengubah dunia, tapi mereka perlu dituntun, bukan dituntut. 2 hal yang berbeda. Nah, generasi ini membutuhkan seorang sosok. Kalau kemarin Pastor Raymond bilang membutuhkan yang namanya transisi, butuh orang-orang yang ada di situ. Mari jadilah orang itu. Oleh sebab itu yang saya selalu taruh dalam kehidupan saya adalah nomor 1, if you want to empowering next generation, jangan pernah lepas untuk bertanya dan mendengar. Ask and listen. Banyak dari kita kadang-kadang when we want to empower next generation, kadang-kadang kita nggak mau nanya. Karena kita merasa kita lebih tahu, karena kita sering merasa, kan gue udah sering ngalamin dulunya itu. Supaya kamu nggak mengalami A, B, C, D, F, G, H, so you better listen to me. No. We need to listen to them.
what they want. Dan kita hanya butuh mengarahkan. Kalau tadi si Kesia cerita soal di Matius, what would Jesus do? Yesus menanyakan kepada orang yang buta itu, what do you want me to do? Harusnya Yesus nggak perlu nanya, be healed. Tapi Yesus nanya, what do you want me to do? Dia punya power, dia punya kuasa, tapi dia bertanya terlebih dahulu. Nah, jangan sampai waktu kita memimpin generasi ini, kita lupa untuk berdiskusi sama mereka. Nomor 2 yang selalu saya taruh adalah walk with them. Walk with them. Nah, tidak banyak orang yang mau untuk berjalan sama mereka karena dukonya susah dibilangin sih, males kan? Duko anak begini sih, jalan aja kita males banget. Saudara, kalau bilang walk with them itu bukan cuma jalan-jalan ke mall. Kalau jalan-jalan ke mall sambil ngopi, mau sih, enak gitu kalau sambil duduk, ngapa. Enggak, walk with them itu di dalam situasi apapun, kita harus bersama dengan mereka. Mudah? Enggak. Saudara nggak pernah kan diteleponin jam 1 pagi, jam 2 pagi, cuman gara-gara tiba-tiba kucing mati? Nggak pernah kan? Saya pernah, saudara. In the middle of nowhere, malam telepon saya bunyi, kering. Saya pikir apa? Istri saya sampai nanya, ada apa tuh malam telepon? Ya halo, saya angkat, saudara. Kenapa? Kebetulan memang salah satu anak yang saya mentorin. Nangis saya pikir kenapa? Saya pikir ada yang meninggal. Saudara, coba jam 2 pagi atau jam 1 pagi ada orang yang telepon, pikirannya apa? Either sakit, atau ada kecelakaan, atau ada musibah. 3 hal. Pendeta selalu mikir kayak gitu. Tahu, saudara dibilang apa? Kok kucing gua gak ketolong? Kucing gua mati. Jam 2 pagi. Saudara, walk with them. In every season kehidupan mereka. Mudah gak? Enggak. You know, I have a same question waktu itu sama Pastor Filipus. Dan saya pernah nanya sama Pastor Lina, why that season lu mau terima saya? Saudara, saya waktu di Amerika itu bukan Pastor Fendi yang sekarang. Saudara harus lihat hidup saya zaman saya dulu banget. Udah murtad kali. Hancur gak kira-kira. Rusak gak kira-kira. Tapi ada 2 orang ini yang mau menerima saya jadi roommate-nya. Which is namanya Pastor Filipus dan Pastor Lina. Dan saya tahu waktu itu saya nanya dia waktu dulu banget. Saya pernah ngomong, Cilina, kenapa Ci mau nampung gua? Enggak, gue dulu juga kaget. Kenapa Pastor Filipus mau terima lu? Sempat diragukan awalnya mungkin sama Pastor Lina. Sorry ya Ci. Tapi tahu gak saudara? Karena ada kesempatan itu dan Pastor Filipus itu nggak menuntut banyak hal sama kehidupan saya. Kamu harus 1, 2, 3, 4. Tidak, dia menuntun. Berjalan bersama dalam kehidupannya saya sendiri. Mungkin mereka stres kali ngeliat saya kali ya. Tahu kenapa saudara kalau pulang kerja, sepatu itu nggak pernah saya taruh rapi. Buang aja begini, cus, kos kaki, buang aja. Tahu apa mereka lakukan? Saya belajar banyak apa itu namanya kasih. Itu kehidupan mereka berdua. Dan hampir setiap hari saya pulang kerja, sepatu dan kos kaki saya itu dirapiin sama mereka berdua. Tempat makan saya selalu dicucikan oleh Pastor Lina. Believe it or not, baju laundryan saya pun pernah dilipat sama Pastor Lina. Itu yang saya melihat, wow. They inspired me. Gak kenal kok mau sih? Itulah yang saya ngelihat waktu. Itulah yang namanya walk with them, berjalan, bukan menuntut, saudara. Bukankah Yesus seperti itu kepada murid-muridnya? Jalan bareng, nggak ditinggalin. That's why kenapa tadi banyak anak-anak dari college atau termasuk Kesia juga tadi bilang, jangan ditinggalin. Karena waktu ekspektasi itu tidak sesuai, kita meninggalkan mereka. Udahlah, Auban nggak bisa dibilangin, udah bye. No. Walk with them. Walk with them. And trust them. Yang ketiga,
Trust them and trust God. Saudara kalau bilang soal trust them, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena trust tidak bisa dibangun dalam waktu 1 hari. Trust perlu dibangun yang namanya dengan relationship. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang, discipleship tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada relationship. Saya ulangin ya. Discipleship tidak akan terjadi kalau tidak ada relationship. Sama dengan trust, saudara. Kita nggak bisa bilang sama orang, oh, I trust you. Dalam waktu ketemu 2-3 hari, nggak bisa. Bangun hubungan. Dan kita bisa bangun trust di situ. And trust God. Percayalah sama Tuhan. Setiap orang yang melewati kehidupan kita itu, pasti Tuhan punya maksud, punya purpose, punya tujuan. Dan terakhir saya mau bilang, give them space to make a mistake. Give them space to make a mistake. Kasih mereka tempat, kasih mereka ruang untuk mereka berbuat hal, bukan berbuat hal yang salah, bukan juga berbuat dosa, itu nggak benar. Tapi kasihkan mereka tempat untuk mereka ya, kalau salah ya sudah, nggak apa-apa, ayo jalan bareng-bareng. Maaf ya, saya harus bilang ini, saya izin pakai nama Oliver. Saya masih ingat banget pertama kali saya suruh khotbah di Youth. Saudara mau tahu, saya harus kasih tempat luas, besar buat dia, untuk dia berbuat apa ya? Ya, salahnya itu, tahu kenapa salahnya bukan salah berbuat dosa? Enggak. Merekam khotbah dia, saudara, butuh take 13 kali atau 17 kali, saya lupa. Untuk dengerin dia khotbah pertama kali, untuk di-record, saya harus ngeliatin dia 17 kali recording, and it take 3,5 jam. Ulang ya. Capek gak? Capek. Tapi untuk melihat dia hari ini, kemarin waktu saya ngeliat di Sunday Service, partner dengan Pastor Raymond berkhotbah, saya udah, maaf, saya bukan di sini, saya membanggakan diri saya. Enggak. Saya pun gak mau cari kemuliaan. Tapi saya melihat ada sesuatu yang, wow. Bukan sesuatu yang sia-sia. Yang kita lakukan, itu gak pernah sia-sia untuk meng-empowering next generation. Capek banget. Don't force them, but walk with them. Tadi kita sudah dengar di poin kedua saya bilang, just walk with them. Tapi saya mau tekankan di poin yang ini adalah don't force them, but walk with them. Kadang-kadang kita memaksa, ini yang lebih baik loh. Trust me, yang ini lebih baik. Dengerin aja yang ini lebih baik. Gak bisa. Tadi kita sudah dari surveinya, what they want to do. Menjadi seorang influencer. Menjadi segala macam. We need to listen to their voice. We cannot judge them. Kita nggak bisa kayak, no. We need to sit down and talk with them. So, kalau saudara mau empowering next generation, saya mau bilang satu hal. Hasil membutuhkan proses. Saya ulangi saudara ya. Hasil, untuk melihat sebuah hasil, itu butuh sebuah proses. It's a journey. What does Generation Z look for in a leader? Mereka sudah bilang, we want someone who can listen and understand us, value and care us, walk the talk and lead by example. Bukan hal yang mudah saya tahu untuk mau jadi empowering next generation. Bukan hal yang mudah. Tapi itulah dua hal yang mendasari bagaimana kita bisa meng-empower next generation. Yang tadi saya bilang, di Kejadian bilang bahwa mereka itu diciptakan serupa dengan gambarannya Tuhan. It means what?
Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib. Yes. Tapi mereka nggak akan bisa menjadi dahsyat dan ajaib kalau nggak ada orang-orang yang mau menuntun kehidupan mereka. Yang kita sering dengar adalah, anak zaman sekarang males. Anak zaman sekarang begini, anak ini begono. Iya kan, yang tadi mereka sudah ceritakan. But hopefully, apa yang sudah kita bisa dengar hari ini, dari sharing-sharing anak-anak college, dari Keisha, saya hanya merangkumi semuanya hari ini. Dan saya berharap saudara dan saya bisa mengambil bagian ini untuk mau empowering next generation. Dan terakhir, saya bagikan satu ayat ini. 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun engkau rendah, karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. This verse, I want to share buat anak-anak muda atau buat anak-anak next generation-nya ini. Kalau kalian nggak mau dianggap rendah atau apapun itu, then you need to prove it what you say. Untuk setiap langkah, perkataanmu, tindakanmu, prove it. And mari, saya mau ngajak semuanya, dari generasi apapun itu, kepada next generation ini. We can sit down, we can talk, we can create a relationship, and then we're gonna build a God house untuk menjadi alat yang luar biasa, untuk menjadi dampak yang luar biasa. Dan kehidupan setiap generasi yang ada bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. That's from me. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat hari ini Tuhan. Ku berdoa apapun yang kami dengar pada hari ini Tuhan, nggak akan pernah jadi hal yang sesuatu yang sia-sia Tuhan. Tapi ku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi rema dan segala semua Tuhan. Aku berdoa akan keluar orang-orang yang luar biasa yang mau berharga, akan mau memberikan pundaknya kepada orang-orang, memberikan kepada pundaknya, memberikan kepada the next generation Tuhan, supaya mereka bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa di depan sana Tuhan. Mari Tuhan, aku berdoa sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami semua hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan hari ini, Tuhan Kau menyertai senantiasa kehidupan kami semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Berkati secara luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan-Mu hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengalihkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.